Ya, selamat pagi ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Meskipun kuliahnya seperti ini, kuliahnya nggak ada yang tatap muka, semuanya online, tugasnya numpuk ya? Ya, Bu. Iya, banyak banget. Ya, Bu. Ya, Bu. Banyak sekali, Bu. Oke, kalian luar biasa ya, masih Luar biasa. aktif sekali gitu ya, di tengah tugas seperti ini masih bisa join berbagai kelas online yang lain ya. Tetap semangat pokoknya. Saya Siap, Bu. berusaha untuk menjadikan kuliah Anda itu enggak bosen ya. Jadi dengan adanya dosen tamu, diharapkan kalian bisa belajar banyak. Nah, ada yang sangat spesial di hari ini di kelas kajian DKV hari ini ya. Karena ada Prof. Mulyanto yang sudah bergabung ya dan akan sharing berbagai ilmu buat Anda semua. Nah, Prof. Mulyanto ini dari Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau sangat banyak sekali proyek-proyek risetnya, baik pendanaan Ristek Dikti ataupun LIPI, berbagai macam proyek, baik penelitian maupun pengabdian, yang pastinya akan banyak ilmu yang kita bisa dapatkan mengenai strategi gimana caranya kalian itu bisa menghasilkan artikel yang berkualitas gitu, artikel yang publishable itu yang kayak apa sih menurut Anda? Yang bahasanya mudah dicerna. Oke, Yang pembahasannya menarik pasti. publishable itu layak Menarik sama di bermanfaat, Bu. perbincangan. Oke, ya selamat pagi Prof. Mulyanto, selamat datang di kelas Reason. Terima kasih atas waktunya, sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Sudah berapa hari, sudah berapa minggu work from home? 1 bulan? 1 bulan ya, mulai 13 Maret ya. Sudah lebih ya. Oke, ada perubahan Prof. Ya. Tentang pandemi ya, selama pandemi ini pasti kan ada perubahan ya di jadwal ngajar, di metode ngajar, di penelitian, itu pasti semuanya berubah ya. Iya, berubah Mana ya. Prof kira-kira? Ya, agak jenuh. Agak jenuh ya, tidak bisa Ya. tatap muka sama mahasiswa ya, yang biasanya bisa ngobrol, sharing bareng, diskusi. Ya, karena saya biasanya kan di lapangan gitu. Oke, jadi sekarang terbatas ya? Ya, terbatas. Iya. Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa dan teman-teman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ini PPT-nya bisa dilihat ya? Bisa. Sudah bisa, Pak. Ya. Bisa. Bisa, Pak. Ini semester berapa, Bu? Macam-macam Adik-adik. kalian yang 4, Semester 4, Pak. ada yang di atas 6 juga ya. Mana suaranya? Halo. Halo. Campuran Pak, ini gabungan. Jadi ada yang masuk Ya, gitu ya. 6. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu menulis artikel. Oh, siap. Halo, bisa kita mulai ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah berapa nih? Berapa partisipan? Pertemuannya kita waktu tatap muka sekali. Terus setelah itu ada pandemi seperti ini. Bisa. Lanjutnya via YouTube. Halo? Ya, halo. Halo. Ya, bisa kita mulai? Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya judulnya penulisan artikel ilmiah. Kita mengajak adik-adik dan teman-teman untuk aktif menulis artikel. Bagaimana cara menulis artikel agar dapat publish? Itu yang utama ada ini dulu. Apakah artikel itu? Artikel itu yang merupakan media komunikasi yang memuat hasil-hasil penelitian atau pengabdian, tapi terutama penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan atau masyarakat umumnya. Ruang lingkup artikel itu antara lain yang pertama judul, kemudian identitas penulis, bisa satu, bisa lebih dari satu, kemudian abstrak dan kata kunci, pendahuluan, yang di dalamnya ada pendahuluan dan kajian pustaka, kemudian metode, kemudian hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian ada ucapan terima kasih kalau ada sponsornya, atau terima kasih pada responden. Kemudian daftar pustaka, dan terakhir lampiran. Format artikel itu macam-macam sesuai dengan jurnal yang akan disetujui. Sebagai contoh, ini formatnya. Jadi ada judul bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian penulis, instansi penulis, kemudian email. Ini ada riwayat artikel, kapan masuk, kapan direvisi, kapan disetujui. Kemudian abstrak, kemudian ini satu kolom, kemudian isinya 2 kolom. Jadi macam-macam. Format nanti yang kita tulis itu tergantung dari format artikel yang kita tuju, antara lain menyesuaikan gaya selingkuh. Kemudian ya, gaya selingkuhnya macam-macam. Setiap jurnal itu beda-beda. Ini contoh jurnal Mudra yang diterbitkan oleh ISI Denpasar. Ini sudah Sinta 2. Kemudian ini jurnal Lakna I3. Kemudian yang pertama judul. Dalam membuat artikel, judul sebaiknya menarik ya, yang khas, menarik, inovatif, maksimal 12 kata. Kemudian sebaiknya menonjolkan kata-kata kunci. Contoh untuk kasus saat ini, misalkan virus corona atau COVID-19 ditinjau dari beberapa aspek. Itu yang menarik untuk saat ini. Contoh kalau kita orang seni, misalkan iklan, ya, desain komunikasi visual, pencegahan COVID-19 bagi masyarakat bisa, atau masyarakat kota, sehingga kita memunculkan ikon-ikon yang bisa dibaca oleh masyarakat bisa, atau kita bisa memunculkan topik model pembelajaran seni budaya di tengah wabah COVID-19. Kira-kira topik yang menarik saat ini seperti itu. Kemudian identitas penulis, itu contohnya seperti ini. Misalkan ini penulis, nama penulis diurutkan sesuai dengan tanggung jawabnya dalam artikel. Kemudian di sini instansi penulis, kemudian ini emailnya untuk korespondensi. Kemudian tahap berikutnya menyusun abstrak. Abstrak itu yang pokok isinya antara lain ini memuat argumentasi atau alasan ditulisnya artikel itu, kemudian metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak sebaiknya maksimal 250 kata. Informatif, deskriptif,
ya, tidak ada singkatan, tidak ada pustaka, acuan pustaka, dan tidak ada rumus-rumus gambar-gambar gitu. Kemudian diikuti kata kunci. Maksimal 5 kata. Kemudian yang pertama pendahuluan. Nah, dalam menulis pendahuluan ini ya dituliskan latar belakang alasan mengapa program ini ditulis. Kemudian uraikan masalah secara detail, dan yang pokok di sini uraian riset sebelumnya yang terkait dengan topik yang Anda tulis. Ini biasanya yang Ini yang pokok. teman-teman Mana? masih yang tadi, yang Gimana? penelitian tadi, penelitian sebelumnya itu biasanya teman-teman mahasiswa. Misalkan seperti ini, ya, misalkan membandingkan topik yang sama dari tulisan sebelumnya. Misalkan kita akan menulis topik tentang COVID-19. Sebelumnya sudah ada tulisan, misalkan topik yang sama, tulisannya si A pada tahun 15 itu tentang COVID A. Kemudian pada tahun 16 tentang COVID B. Pada tahun 17 tentang COVID C. Pada tahun 18 tentang COVID D. Semakin banyak tulisan sebelumnya, itu semakin bagus untuk membandingkan. Kemudian tulisan kita ya pada tahun 2020 ini itu COVID B ada plusnya, COVID C ada plusnya, COVID D ada plusnya. Artinya kita tunjukkan bahwa tulisan kita itu ada kelebihannya, ada manfaatnya daripada tulisan yang sebelumnya. Itu yang sulit memang. Nah, ini kita kaji dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Seperti itu. Itu yang pokok. Nah, jurnal yang berkualitas itu ini ya, kita citasi dari jurnal yang berkualitas. Yang pertama, jurnal internasional berreputasi. Contohnya yang sudah terindeks Scopus Q1 sampai 4. Kalau bisa ya Q1, Q2. Kalau nggak bisa ya Q4 nggak apa-apa. Misalkan seperti itu. Terus jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau bisa Sinta 1, kalau nggak bisa ya Sinta 2, dan seterusnya. Nah, untuk jurnal seni di Indonesia itu sayangnya yang paling tinggi itu terakreditasi Sinta 2. Seperti jurnalnya UNES Semarang, Harmonia ya. Itu Sinta 2. Jadi kemudian Mudra milik isi Denpasar itu juga Sinta 2. Jurnal Panggung di Bandung juga Sinta 2. Jadi ini memang yang sulit. Kita cari dari jurnal-jurnal seperti itu. Jadi di bab 1 yang utama adalah ini, mengkaji tulisan yang serupa dari jurnal sebelumnya, dari penulis sebelumnya. Kemudian metode ini ada 2, tapi yang pokok yang penelitian. Jadi ini sesuai dengan metode di bab 3 kalau penelitian. Tentang populasi, sampel atau cuplikan, teknik sampingnya, data, sumber data, teknik pengumpulan data, uraian desain, hipotesis kalau ada, teknik validasi data, dan terakhir teknik analisis. Betul mau. Oke, Kalau ini Tentangnya di ada, belakang masih ada. yang dilanjutkan dulu. ya, kemudian hasil dan pembahasan. Hasil intinya yaitu menguraikan hasil tentang data-data riset. Kemudian data-data riset itu dibahas. Dalam membahas ini mengacu pada artikel atau mencitasi dari literatur yang relevan yang disebutkan di atas tadi.
disarankan dari jurnal berkualitas. Jadi kaitannya bab 1 tadi dengan bab 4 ini terkait. Kemudian itu dalam pembahasannya. Kemudian simpulan. Dalam simpulan harus menggambarkan abstraksi dari seluruh kegiatan. Jadi simpulan ini menjawab dari tujuan artikel di atas tadi. Disajikan secara ringkas dan cermat, tidak sama dengan ringkasan. Jadi merupakan analisis sintesis dari hasil program. Ya, jadi intinya menjawab tujuan yang ditulis di bab 1 di atas tadi. Kemudian ini ucapan terima kasih kalau ada, misalkan terima kasih kepada dirjen dikti atau rektor atau yang lain. Sedangkan daftar pustaka sebaiknya ditulis ya hal-hal yang terkait dengan daftar pustaka komplit. Misalkan nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, nomor, volume, ISSN, alamat web, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini kegunaannya nanti kalau mau dimuat di jurnal apa, tinggal menyesuaikan, mudah. Karena setiap jurnal itu permintaannya berbeda-beda. Mungkin tidak perlu alamat web, tidak perlu ISSN, tinggal menghilangkan. Kemudian gambar, kalau gambar bisa menjelaskan itu lebih baik, diberikan gambar. Contoh seperti ini, contoh gambar penerapan motif pada pola. Ini cara penerapan motif pada pola, kemudian ini hasil motifnya. Itu akan lebih memperjelas teks atau uraian dalam pembahasan tadi. Itu kan lebih bagus. Ini perbedaan ini nggak usah. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, beberapa kerangka tersebut bisa membantu ya teman-teman dalam menulis. Ya. Cuman yang menjadi masalah itu biasanya di pendahuluan itu rata-rata teman-teman ingin menyampaikan penelitian sebelumnya. Nah, yang dimaksud riset sebelumnya itu apakah harus sama sistemanya atau bisa temanya hanya mirip saja atau seperti apa? Teman-teman masih banyak yang Ya, kalau untuk bidang seni biasanya sulit ya. Jadi yang mirip-mirip saja. Misalkan kalau kita akan menulis tentang apa DKP COVID gitu ya, DKP COVID untuk orang desa. Nah itu yang mirip-mirip saja, yang mirip-mirip. Jadi gimana? Sebaiknya kalau mencari penelitian sebelumnya itu dari jurnal apa dari atau Nah, kalau mau mencari ini sebaiknya dari jurnal, ya, dari jurnal. Nah, cara mencarinya itu dibuka judulnya dulu, dituliskan judul. Kalau judul atau kata kunci dari judul itu, atau kata kunci dari topik Anda. Kalau judul sudah sesuai, maka ditulis abstraknya. Kalau dicari abstraknya. Kalau abstrak sudah sesuai, dicari kesimpulannya. Kalau kesimpulannya menarik, baru dibaca pembahasannya. Jadi bertahap, tidak perlu dibaca semuanya. Jadi yang pokok kata kunci dari topik yang akan ditulis. Jadi contohnya ini ya, misalkan kita akan menulis tentang iklan pencegahan COVID bagi masyarakat kita. Kita mencari ini pencegahan COVID itu yang seperti apa. Terus masyarakat desa itu
daya kemampuannya untuk mencerap seni rupa itu seperti apa gitu. Kan membuat iklan untuk masyarakat desa dan masyarakat kota kan beda-beda budayanya dan sebagainya gitu. Seperti itu kira-kira. Baik. Ini waktunya masih tersisa berapa ya? Enggak ada. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau Saya mau bertanya, Bu. ya boleh sebutkan nama, perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal. Saya dari jurusan seni rupa konsentrasi DKV UNES angkatan 2018. Gini Pak, selain dari jurnal sama buku-buku, untuk kajian pustaka itu apalagi ya yang dapat dijadikan pustaka? Contoh misalkan mengkaji karya dari seorang seniman, apakah boleh menjadikan interview atau hasil dari wawancara untuk dijadikan pustaka, Pak? Ya, bisa saja. Bisa. Oh gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Satu lagi, sebaiknya mengkaji dari jurnal yang bersangkutan yang mau dituju. Itu trik yang ampuh. Kalau misalkan akan menuju ke jurnal A gitu ya, kalau bisa mencitasi dari artikel yang diterbitkan oleh jurnal A, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang dimaksud Kamal tadi untuk melihat referensi dari semacam katalog karya gitu ya, katalog karya seniman tertentu atau desainer. Iya Bu. Ya itu bisa. Kalau visual ya, Prof ya. Ya karena misalkan kalau itu nama yang sudah terkenal itu biasanya bisa diakui. Oh iya. Kan kadang-kadang ada orang yang suka menulis, nggak suka berkarya. Ada yang suka berkarya, nggak suka menulis. Jadi bisa itu sebagai acuan. Oh iya Pak. Ya. Baik Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Selamat siang, Pak. Saya Marsha. Izin bertanya, Pak, untuk yang tadi Bapak bahas di awal mengenai sponsor, itu sponsor yang dimaksud itu sponsor karya yang kita kaji itu jadi sponsor kita atau sponsor yang support kita dalam kajian? Atau gimana ya, Pak? Saya belum paham. Terima kasih. Kalau sponsor itu intinya pihak yang membantu Anda dalam menulis, meneliti, atau menulis. Misalkan Anda dalam menulis skripsi dapat bantuan dari pihak lain, ITI, UNES, atau perusahaan tertentu gitu. Lah itu sponsor. Oh, terus Seperti Pak itu. untuk cari sponsor itu gimana ya Pak caranya? Kalau mahasiswa kan lewat PKM itu kan banyak. Ya, bisa ikut Lewat PKM. kemarin yang PKM itu jenisnya kan macam-macam, ada penelitian, pengabdian, KWO, kemudian ada 7 lah itu. ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Malah kalau bisa Anda mencoba menulis seperti ini terus dimasukkan PKM yang ilmiah, yang tulisan ilmiah itu. Dana bisa sampai 10 juta kalau nggak salah ya. Iya bisa gitu. Bisa banget ya, jadi sebenarnya banyak peluang. Cuman kadang-kadang Malahan kalau tahun ini COVID seperti ini, kalau sudah dapat PKM itu tidak perlu ujian skripsi di beberapa perguruan tinggi seperti itu. oh iya Pak, itu tapi tergantung kebijakan masing-masing. Iya, tergantung kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Iya, bisa jadi. Kalau di tempat kami
bisa. Bebas. Hanya itu rektor membolehkan tapi tergantung dekannya juga. Oh gitu ya. Yang jelas itu ada nilai plusnya untuk saat ini. Oh iya. Makasih Pak. Ya, ya. So, kalau ada PKM rame-rame ya ikut ya. Kemarin sudah sosialisasi sebenarnya beberapa teman saya, cuman kayaknya pesertanya masih belum marak Pak kalau di sini Pak. Oh gitu. Mungkin harus dikejar-kejar dulu. Di sini banyak yang dapat. Oh belum Ya, pengumuman. mungkin Sepertinya kemarin sudah seperti. ada lagi. Ada pertanyaan yang lain? Oke, ini waktunya juga sudah mau habis ya, sudah tinggal 3 menit. Ya sebenarnya untuk membicarakan mengenai penelitian, mengenai artikel itu tidak ada habisnya ya. Pasti waktunya kurang terus gitu ya mungkin, tapi karena kita terbatas ya, nanti bisa disambung di lain waktu, mungkin di lain kesempatan ya. Jadi matur nuwun sangat Prof. Mulyanto sudah bergabung ya di kelas Listen yang edisi ketiga ini. Sebenarnya Listen itu adalah like distance learning ya, di mana kami mencoba menghadirkan berbagai narasumber, berbagai pemateri dari berbagai background juga, fungsinya biar bisa diskusi bersama. Di sini bisa sharing-sharing bersama dan menambah wawasan ya. Mungkin sebelum ini saya tutup, Prof. Mul ada pesan, mungkin ada nasihat buat teman-teman mahasiswa di sini. Begini pesan saya untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Saya waktu S1 itu alumni UNES. Saya waktu itu semester 6 itu sudah dapat penelitian. Oh, Saat itu 200.000 rupiah. sudah didadari. 200.000 rupiah itu Tapi tahun berapa Pak itu Pak? tahun 84 kalau nggak salah. Oh iya. SPP-nya itu masih 18.000. Wah, berarti banyak sekali 500.000 itu. 200.000 rupiah itu banyak. Ya. Nah, kalau sekarang ya kira-kira 200 juta gitu. Oh, sekarang 200 juta malah. Wow. Iya, kira-kira itu. Karena itu anggotanya dua angkatan gitu. Ketuanya saya. Ya alhamdulillah karena saat itu Indonesia jaya minyak, kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan penelitian. Nah, saya anjurkan untuk adik-adik mulai sekarang mencoba menulis apapun ya, apapun, tidak usah memperhatikan bahasanya, yang penting idenya dulu. Ide dulu ditulis, nanti kan bahasa mengikuti. Gitu. Ya saya sarankan seperti itu karena pada umumnya orang seni rupa itu lemahnya dalam menulis Ya, Pak. pada umumnya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa mengejar. Gitu. Oke, halo, masih mendengar suara saya kan ya? Masih Bu. Oke, kita lanjutkan Ibu. hari ini. Jadi dari pertemuan yang sebenarnya kita juga sudah pelajari ya sebelumnya, tetapi pasti ada sedikit insight yang kita bisa dapatkan. Nah, saya harap teman-teman tetap semangat gitu ya untuk menulis. Sebenarnya kenapa sebuah riset ya, apakah itu penting? Selama ini kita akan membuat karya gitu ya. Nah, untuk bisa menjadikan karya kita itu based on research, ya kita harus mau melakukan riset-riset itu, walaupun riset itu hanya dilakukan sederhana. Dan sekarang kan kita bisa menggunakan bantuan teknologi ya. Jadi kalau misalnya terbatas ya, kita nggak bisa ke lapangan, kita mau wawancara, kita bisa wawancara lewat online, kita bisa manfaatkan Google Form untuk kuesioner semacam itu sangat bisa banget. Saya rasa Anda tidak ada masalah. Nah, sebenarnya kaitannya dengan karya apa? Nah, dengan melakukan kajian kita bisa lebih mengerti subjek yang akan Anda jadikan ide dalam berkarya nanti. Misalnya yang tertarik banyak sekali saya lihat judul-judul
mengenai judul-judul proyek studi mengenai buku ilustrasi gitu. Jadi Anda bisa karyanya tuh bisa powerful gitu ya. Buku ilustrasi apa? Misalnya kuliner. Kenapa sih kok harus membuat buku ilustrasi gitu ya di tengah banyaknya buku ilustrasi. Jadi Anda harus riset yang harus Anda tahu ya mengenai kontennya. Nah, buku ilustrasi itu sasarannya ke siapa, persepsinya yang penggunanya itu seperti apa. Jadi itu yang akan dicari. Dan yang penting lagi waktu bikin pembahasan ini kan kalian sampai metodologi kan ya, sampai metode penelitian kan ya. Iya Bu, metode. Nah, setelah ini kan sebenarnya adalah part atau bagian yang sangat bisa dibilang inti dari sebuah artikel itu kan di pembahasannya ya, di mana Anda membahas di pembahasan itu tadi sudah disampaikan juga sama Prof. Mulyanto kalau pembahasan itu sebenarnya jawaban dari ada permasalahan apa sebenarnya gitu. Jawaban itu ya datanya harus banyak ya, data-data visual kayak misalnya pertanyaan Kamal tadi, data visual mengenai karya-karya yang terkait dengan objek kajian Anda itu sangat bermanfaat. Ya memang kita kajian visual ya, jadi yang diteliti akan banyak menggunakan data-data visual penunjang itu sangat baik. Apalagi kalau Anda bisa dapat data yang dari primer gitu, maksudnya dari langsung gitu. Data itu benar-benar valid langsung dari si kreatornya, itu lebih bagus. Iya. Anda bisa wawancara lebih bagus lagi gitu. Iya Bu, kemarin Bingung-bingung. pernah coba. Iya, sudah nyoba ya? Nyoba wawancara tapi nggak dibalas-balas. Nggak dibalas. Iya, lewat email. Padahal di websitenya katanya ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau diapain, WA aja email aja iya, katanya. Dikacangin ya sama ininya. Iya, dikacangin. Udah sebulan lebih. Mungkin bisa pakai cara yang lain dari di Instagramnya mungkin atau yang lain. Dulu waktu pameran IIF itu ya, pameran yang ilustrasi itu yang tahun kemarin ya. Iya. Ingat kan ya, itu juga saya melakukan pendekatan ke beberapa kreator yang supaya ikut pameran itu juga melalui Instagram, dan mereka juga sih, alhamdulillahnya mereka merespon. Ya ada sih yang nggak merespon juga ada, tapi banyaknya itu malah lebih banyak yang respon ya. Ya memang ada yang mereka juga sibuk, nggak waktunya susah sekali, jadi responnya lama gitu ada. Itu. Nah, lalu gimana? Kalau cari data, tapi si kreator langsungnya ini nggak bisa diwawancara gitu, ya Anda bisa mewawancara orang yang pengantarnya, jadi audiensnya. Naik. Kira-kira sama pernah membaca atau melihat karya itu juga. Jadi kalau misalnya komik, ya si penggemar komiknya itu mungkin ada komunikasi. Nah ya itu tadi makanya belum dapat jawaban, jadi saya cari media sama brand-brand yang sudah nginterview ilustratornya gitu Bu, dan dari hasil dari hasil interviewnya pertanyaannya kadang ada yang membantu dari dan jawabannya dari ilustratornya langsung. Ya itu juga bisa membantu ya, sedikit membantu lah ini. Jadi intinya kayak kadang-kadang melakukan kajian atau nulis itu banyak yang berpikir gitu ya, nggak ada kaitannya sama karya ada. Jadi ini tuh bisa buat bekal nanti, misalnya Anda mau ngambil proyek studi tentang apa, nah bisa dipersiapkan dengan cara yang terkait dengan proyek studinya besok. Jadi menurut saya sangat berkaitan sekali. Jadi itu backsoundnya siapa ya? Gimana sih mau pasar? Sorry. Krishna. Tertuduh, terciduk ya. Aku Chris. Terciduk. Oke, terima kasih ya yang sudah mau bergabung. Saya juga ada program CSR, jadi yang dari CSR mana?
Halo, ada siapa itu? Vika. Itu. Ya, jadi CSR itu Coaching for Student Research. Maksudnya apa? Jadi kan kalian itu pasti kan suatu saat nanti akan menempuh proyek studi ya. Pasti suatu saat nanti di semester berapa ya, harapannya tepat waktu ya. Nah, ketika menempuh Amin. studi itu kan pasti Anda kan harus ada laporannya juga, ya kan? Nggak cuma buat karya, nggak cuma pameran, tapi ada laporan yang memang harus Anda tulis, yang harus Anda pertanggungjawabkan. Nah, itu juga sebagai syarat untuk ujian yang terakhir. Nah, maka kalau dari sekarang Anda sudah mulai istilahnya melakukan kajian atau meriset dengan sederhana, ya tergantung Anda mau concern ke apa nih. Jadi yang memang sudah interestnya, misalnya sudah tertarik sama katakanlah mau bikin ilustrasi atau mau bikin cerita buku, ya, atau mau bikin iklan di iklan cetak, ya, apa sajalah intinya yang tertarikan Anda dari sekarang, atau yang lebih suka branding. Nah, itu dari sekarang Anda bisa menyiapkan itu. Jadi kuasailah semua tentang bidang yang nantinya Anda akan ambil sebagai proyek studi. Nah, jadi Anda tahu betul bidang yang Anda kaji itu, dan tujuannya riset juga ngerti gitu ya, selera pasar seperti apa, trennya sekarang seperti apa, persepsinya audiensnya itu seperti apa gitu. Jadi Anda bisa menjawab nantinya pertanyaan-pertanyaan itu. Kan bisa mengambil data itu sangat mudah ya, walaupun di tengah keterbatasan saat ini. Sehingga Anda membuat Google Form ya, atau mungkin melakukan interview secara online, entah lewat email atau video call, itu sudah bisa kok. Dan yang terpenting kalau ketika membuat kajian, ketika nanti menuliskan pembahasan, nah itu ya memang harus banyak gambarnya gitu, karena kan kita kajian visual ya. Jadi gambar itu tujuannya nanti Anda uraikan, Anda bisa menguraikan gambar itu, dijelasin gitu ya, entah mau pakai tabel, mau pakai skema, mau pakai yang lain-lain, itu juga boleh gitu. Jadi untuk contoh-contohnya nanti akan saya update lagi di materinya, gimana menyajikan sebuah kajian visual. Jadi nggak cuma gambar dipajang aja, tapi gambar itu juga harus dijelaskan seperti itu. Nah, tujuannya tadi ya, kembali ke CSR tadi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kepingin dari beberapa tugas-tugas teori dulu, itu kan pasti sering ya membuat artikel. Nah, itu semacam bimbingan gitu ke saya, jadi nanti bisa berkonsultasi seperti itu. Berkonsultasi, semisal ini mau dipublish kemana, nanti bisa berkonsultasi ke saya di program CSR itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Bu Dia, ya? Halo? Halo, Nah, saya mau tanya, Bu. heeh. Itu kan kemarin saya bikin tulisannya itu kan referensi artikelnya nggak sampai 20 itu, apa nggak apa-apa, Bu? Apa memang harus minimal 20? Oke, sebenarnya kenapa saya menulis 20 itu sebenarnya memang tidak ada aturan khusus sih. Tapi itu saya menyesuaikan dengan kalau misalnya Anda punya referensi sebesar itu, sebanyak itu akan menjadikan artikel Anda itu berkualitas. Jadi maksudnya itu kan berproses sih, karena kan waktu nulis awal mungkin kamu baru dapat 5, nggak apa-apa sih. Nanti sambil jalan mungkin nemu referensi lagi, bisa ditambahin lagi. Nanti ketika pas pembahasan
mungkin menemukan buku atau penelitian sebelumnya lagi bisa ditambahkan gitu. Jadi 20 itu saya ambil angka segitu karena itu yang tadi kaitannya dengan publish. Biar saya tuh cuman kepingin Anda nulis kayak gitu sekalian aja, jadi artikelnya nanti jangan nganggur gitu ya. Setelah kuliah, setelah mata kuliah ini selesai, artikel itu bisa dipublish di jurnal-jurnal. Dan meskipun tadi yang disebutkan Pak Mul tadi kan jurnalnya sudah level yang tinggi gitu ya nggak apa-apa, kita kan baru berlatih gitu. Yang saya rasa jurnal-jurnal yang kemarin saya contohkan itu sudah bagus banget kalau Anda bisa publish di situ ya, misalnya di Finlandia punyanya Telkom ya, atau di tempat yang Udinus itu juga sudah masuk ke Sinta, sudah bagus banget ya. Entah itu bisa publish mungkin setelah perkuliahan ini ya nggak masalah gitu, tapi yang penting Anda punya modal dulu, punya bekal untuk membuat artikel yang berkualitas. Tujuannya itu sih. Nah, melalui CSR, kalau mau teman-teman yang tertarik ikut CSR, nanti setelah perkuliahan ini selesai pun, Anda tetap bisa berkonsultasi ke saya. Jadi kan coaching ya judulnya itu. Jadi kalau misalnya nanti punya mau ikut misalnya Anda mau bikin proposal, mau submit ke mana, misalnya ada pendanaan riset atau mungkin dari PKM atau apa, itu bisa juga konsul ke saya. Atau mau mengajukan proposal besok ketika mau proposal project studi, bisa juga berkonsultasi ke saya. Tapi di program CSR itu saya fokuskan untuk yang mau publish di artikel gitu. Jadi nanti saya akan ngasih masukan ke artikelnya, saya akan menyarankan artikel ini sebaiknya disubmit di mana gitu. Saya akan mengawal Anda sampai tahap artikel itu bisa publish seperti itu. Dan insya Allah juga saya support gitu ya untuk publish di artikel yang di jurnal yang sesuai rekomendasi saya. Seperti itu aja sih. Nah, kemarin yang sudah tergabung di CSR lumayan sih, ada sekitar berapa ya, 18 atau 17 mahasiswa ya, semester berapa ya, semester 6 ya rata-rata ya. Cara gabungnya gimana, Bu? Ya, cara gabungnya bisa WA saya aja. Oke. Nanti ada grupnya gitu. Nah, maksud saya kuliah ini juga sekalian mengawali. Jadi kalau teman-teman yang udah tergabung di CSR, rata-rata semua mereka kan sudah menempuh kuliah teori banyak ya. Jadi sudah punya artikelnya sudah saya review, sudah saya nilai, maksudnya sudah saya kasih masukan kekurangannya di mana. Biasanya tuh saya kelompok-kelompokin gitu ya. Oh, ini yang sudah layak publish, oh ini yang masih perlu diperbaiki. Ada yang harus ditombak total. Jadi itu sifatnya nggak memaksa, intinya itu hanya kegiatan di luar perkuliahan yang semoga bisa mensupport Anda, terutama di publikasi seperti itu. Jadi nanti hitung-hitung latihan lah untuk persiapan proyek studinya gitu, karena banyak kasus sudah proyek studi, sudah pameran, karyanya bagus tapi nggak selesai ya karena Anda nggak bikin laporannya itu. Sebenarnya proyek studi yang bagus itu kan yang selesai ya, sebagus apapun karyanya kalau nggak selesai ya akhirnya ngambang gitu ya. Seperti itu harapannya ya. Mungkin dengan CSR ini kan jadi ada yang diajakin ngobrol kalau misalnya butuh pertimbangan, ini sebenarnya kekurangan saya di mana, salahnya apa, itu kan jadi lebih tahu. Karena kalau di perkuliahan kan karena banyak peserta jadi tidak bisa maksimal semua seperti itu. Kalau di CSR itu otomatis di luar perkuliahan bisa berkonsultasi ke saya. Fasilitasnya itu sih, dan saya akan mensupport kalau misalnya jurnal Anda, artikel yang Anda buat itu layak untuk masuk ke jurnal tertentu, saya akan istilahnya support ya, seperti judulnya coaching gitu. Seperti itu sih, dan itu juga
waktunya fleksibel sekali, jadi nggak yang kayak kuliah terus gitu, enggak. Jadi lebih santai aja. Jadi mungkin saya akan share materinya ya bisa lewat grup WA atau mungkin di occasion tertentu saya akan mengundang siapa untuk menambah pengayaan materi. Seperti itu sih programnya. Yang kalau berminat teman-teman bisa nanti WA saya. Ada pertanyaan lagi? Nanti targetnya, jadi kuliah kajian DKV ini enak banget ya, tugasnya cuma satu, tapi artikelnya harus yang ya tadi diharapkan yang lebih sebel tadi. Di satu Anda membuat setelahnya naskah ya, karena kan belum terbit. Jadi naskah yang formatnya itu sudah seperti format artikel yang mau siap disubmit ke jurnal, seperti itu harapannya. Jadi hanya satu tugasnya, saya nggak ngasih tugas yang macam-macam, tapi saya harap itu nanti satu semester bisa final. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah Anda sudah mulai ke pembahasan ya. Iya, Bu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kayaknya. Ya, Bunda. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya sudah bergabung hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Amin. Tetap semangat dalam perkuliahan. Sebentar lagi puasa ya, besok ya. Besok, Bu. Iya, Besok, Bu. Besok. Tiba. Oke, jaga kesehatan. Tapi kalau di rumah kan enak ya, kebaikan gizi ya. Marhaban ya Ramadan, guys. Iya. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang besok itu ya. Melaksanakan puasa, jaga kesehatan, jangan lupa sahur. Ya pokoknya kesehatan penting ya di masa-masa seperti ini. Tetap semangat ya semuanya ya. Terima kasih. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya foto dulu. Hanif, Bu. Hanif ngegas. Saya gini dong. Yang belum mandi kelihatan. Cinta. Diusnya nggak bisa, Bu. Nggak bisa, ya udah tahu kamu saya dari kemarin ini. Oke. Dah. Makasih ya. Sampai Ya, Bu. jumpa. Oke, Bu. Udah.